Halo sobat belajar kimia asik. Jadi di sini gue bakal bahas soal terkait prediksi soal SIMA UI 2023. Oke, langsung aja nih. Jadi di sini gue punya soal. Sebanyak 50 ml larutan BaCl2 yang konsentrasinya 0,3 molar bakal direaksikan nih dengan 50 ml larutan Na2SO4 yang konsentrasinya 0,4 molar. Konsentrasi real yang tersisa itu berapa sih? Oke, di sini lu dihadirkan dua zat yaitu BaCl2 yang bakal direaksikan dengan Na2SO4. Oke, gini. BaCl2 sama Na2SO4 itu merupakan senyawa apa sih? Nah, kalau kalian tahu bahwa ini merupakan senyawa garam. Nah, kita ngomongin garam. Garam itu tuh terbentuk dari ion sisa asam dan ion sisa basa. Aduh, apalagi ini? Oke, jadi gini. Lu kan pasti udah tahu nih ya, ngomongin reaksi asam ditambah basa bakal menghasilkan senyawa garam dan air. Yaudah, gue kasih konteksnya gini. Asam, contohnya adalah HCl, bakal direaksikan dengan NaOH yang bersifat basa. Nah, kalau kita lihat dari ion-ionnya ada apa aja sih? HCl itu kan ada ion H+, ada Cl-. Sedangkan NaOH ada ion Na+ dan OH-. Nah, ketika kita berbicara asam, itu identik dengan H+, berbicara basa identik dengan OH-. Ya udah, ini sisanya nih kan. Berarti Cl- itu sebagai ion sisa asam, sedangkan Na+ sebagai ion sisa basa. Begitu. Nah, berarti produk yang akan dihasilkan adalah garam dan air. Yaudah, berarti di sini adalah ion sisa asam ketemu ion sisa basa, Cl- ketemu Na+, berarti akan menghasilkan atau membentuk senyawa NaCl dan H+ dan OH- itu akan menghasilkan H2O. Begitu. Sekarang kalau misalnya gue balik nih ya, gue balik, kalian menemukan NaCl. Yaudah, kalian tahu bahwa NaCl itu kan ada ion Na+ dan ada ion Cl-. Nah, inilah yang kita akan mengatakan bahwa oh, Na+ itu merupakan ion sisa basa, sedangkan Cl- merupakan ion sisa asam. Begitu. Nah, selanjutnya, lu kan ketemunya adalah senyawa garam semua nih ya kan? BaCl2 ketemu Na2SO4. Oke, sebenarnya gampang tau. Kita tuliskan kembali di sini, BaCl2 direaksikan dengan Na2SO4. Dengan sederhananya adalah kalian tinggal cross aja antara muatan positif dengan muatan negatifnya. Nah, sekarang kalau kita identifikasi dulu nih ya. BaCl2 itu kan ada ion Ba2+, ada ion Cl- sebanyak 2. Sedangkan Na2SO4 ada ion Na+ sebanyak 2 dan SO4 2- sebanyak 1. Yaudah, akan menghasilkan suatu senyawa di mana senyawa identik muatannya itu adalah netral atau muatan totalnya itu sama dengan 0. Nah, ngomongin netral, nanti kondisi di sini adalah oh, muatan positif itu akan dinetralkan oleh muatan negatif. Kan begitu ya? Nah, berarti dari sini Ba2 plus muatan positif di sini akan ketemu sama SO42 ini. Dia akan bergabung menghasilkan suatu senyawa tertentu. Lanjutnya, si Cl- sama Na+ juga bakal gabung, pastinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini Ba2 plus ketemu SO42-. Ion positif plus 2 ketemu negatif minus 2 udah saling bisa menetralkan kan. Jadi berarti dia langsung menghasilkan senyawanya BaSO4 ditambah dengan Cl- sama Na+. Muatannya udah sama-sama saling menetralkan. Minus 1 ketemu positif 1. Yaudah, akan menghasilkan senyawa NaCl sebanyak berapa? Ada dua di sini, ada 2 Cl- sama 2 Na+. Berarti 2 ini sebagai nilai koefisien dari senyawa NaCl. Begitu. Dari sini kita mengidentifikasi bahwa oh, kalau gua ketemu garam satu bakal direaksikan dengan garam yang kedua, ternyata akan menghasilkan garam yang ketiga dan garam yang keempat. Begitu. Oke ya? Nah, selanjutnya adalah apa yang ada di soal ini nih. Oke, di sini kan diketahui ada volume sama molaritas. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin reaksi stoikiometri itu biasanya nggak jauh dari MRS. Oke, jadi kalau kalian tahu bahwa oh, ada mula-mula, reaksi dan sisa. Nah, di sini kan akan ada data-data yang kalian masukin kan, ya nggak? Nah, data-data ini pada umumnya itu adalah nilai mol, guys. Nah, sekarang ingat lagi ke konsep mol. Lo tahu bahwa oh, molaritas awalnya kan biasanya gini. Molaritas itu sama dengan mol dibagi dengan volume. Ya udah, berarti dari sini kalian bisa mencari nilai molnya sama dengan molaritas dikali dengan volume. Simpel kan?
Berarti step selanjutnya adalah lu cari dulu nih mol masing-masing dari BaCl2 sama Na2SO4. Oke, gue lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama adalah mol BaCl2. BaCl2 berarti molaritas dikali dengan volume, yaitu 0,3 molar. Molar di sini bisa kalian tulis itu menjadi mol per liter. Oke, dikali dengan volumenya adalah 50 ml. Nah, biar satuannya itu relevan, berarti di sini gue ganti di sini. Ini menjadi milimol, ini gue menjadi mililiter. Sehingga mililiter bisa kita coret, oke? Sehingga nanti satuannya menjadi milimol. Nah, 0,3 dikali 50 berarti kan 15 milimol. Begitupun yang kedua, yaitu kalian mencari dulu nih mol dari Na2SO4 sama dengan molaritas dikali volume sama dengan 0,4. Berarti di sini gue tulis menjadi milimol per mililiter dikali dengan 50 ml. Kita coret satuan mililiter sehingga 0,4 dikali 50 adalah 20 milimol. Begitu. Langsung kita masukin aja nih ke reaksi stoikiometrinya. Gua tulis di sini BaCl2 bereaksi dengan Na2SO4 menghasilkan BaSO4 plus 2NaCl. Mula-mula reaksi dan sisa. Masukin. BaCl2-nya adalah 15 milimol. Na2SO4-nya 20 milimol. Nah, dengan perbandingan koefisien 1:1, di sini 15, di sini 20. Oleh karena itu, si BaCl2 itu akan habis semuanya. Jadi 15 ini bakal nggak ada sisanya, sedangkan nanti Na2SO4 pasti bakal ada sisanya, gitu ya. Oke, di sini akan habis sebanyak 15 milimol nih si BaCl2. Dengan perbandingan koefisien akan menyatakan sebagai perbandingan mol juga 1:1, maka Na2SO4 akan habis juga sebanyak 15 milimol, guys. Nah, oke. Kita lanjutkan aja nih ke produknya. BaSO4 juga perbandingannya 1:1, berarti akan terbentuk sebanyak 15 milimol. Begitupun NaCl. NaCl kan dua kalinya, berarti 2 kali 15, yaitu 30 milimol. Ini ada 30 milimol, 15 milimol untuk BaSO4. Dan di sini ada sisa dari Na2SO4 sebanyak berapa? 20 dikurang 15. 5 milimol. Ini bakal habis gitu. Nah, dari reaksi ini terus kita udah buat nih perhitungannya bla 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 bla, lu bakal mendapatkan bahwa oh ternyata dari kondisi reaktan Na2SO4 lah yang ada sisanya sebanyak 5 milimol. Begitu. Nah, lanjut lagi balik. Yang ditanyakan adalah di sini konsentrasinya. Ya udah, konsentrasikan molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Ya udah tinggal lu masukin aja nih. Molnya adalah 5 milimol dibagi dengan volumenya. Nah, jangan lupa kalau udah kayak gini, volumenya itu adalah volume campuran atau volume total. Lu kan udah mencampurin kan BaCl2 sebanyak 50 ml ditambah 50 ml lagi dari si Na2SO4. Ketika lu udah campurin, berarti total volumenya menjadi 100 ml kan. Nah, oke ya. Jadi 100 ml. Sehingga di sini 5 dibagi 100 kan 0,05. Nah, berarti ini satuannya adalah bisa kita tulis menjadi mol per liter atau 0,05 molar. Begitu. Simpel kan ya? Simpel aja anggap udah. Nah, di sini berarti jawabannya yang mana? Udah pasti ya. Reaktan yang tersisa itu adalah Na2SO4 dan konsentrasinya adalah 0,05. Nah, berarti jawabannya adalah yang C.